sekalian, saya harap kelompok ini bisa terus. Jadi kan ada 4 minggu dalam 1 bulan. Jadi ada 3 lingkungan, lalu 1 community, gitu ya. Jadi sebenarnya ini berguru. Karena membahagiakan orang lain. Yang paling menyenangkan itu ketika bisa membahagiakan. Sekarang saya akan membahagiakan. Saudara-saudari, berita mengenai kebangkitan ini menjadi hal yang utama di dalam iman kita. Karena kebangkitan itu adalah hal yang paling utama. Santo Paulus mengatakan, kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Kalau Yesus tidak bangkit, barangkali dia hanya menjadi tokoh sosial yang hebat dan hanya sampai di situ. Tetapi karena dia bangkit, maka Yesus itu menjadi Kristus. Sehingga kita menyebutnya Yesus Kristus. Kristus itu terjadi ketika atau karena Yesus itu bangkit. Sekali lagi, Santo Paulus mengatakan, kalau Yesus tidak bangkit dari mati, iman kita itu sia-sia. Jadi awal dhewe cuprak-cupri sembahyang itu sia-sia kalau Yesus tidak bangkit. Maka tentang kebangkitan Yesus barangkali sudah tidak ada masalah bagi kita. Karena kita sudah diberi pewartaan seperti itu. Tapi tidak demikian pada awal gereja. Berita bahwa Yesus itu bangkit ini menjadi sesuatu yang sulit dimengerti. Apalagi orang-orang yang belajar filsafat tinggi-tinggi, orang-orang Yunani. Sehingga disebut oleh Santo Paulus mengatakan bagi orang Yunani ini kebodohan. Ini kebodohan. Bagaimana ini mungkin? Maka tadi kita lihat bahwa ketika Paulus sudah menjadi Kristen, maka dia diputus untuk pergi ke Kornelius. Dia mewartakan pokok-pokok iman yang penting untuk diketahui. Dan pokok-pokok iman itu tadi dalam bacaan pertama tadi. Dan di dalamnya, termasuk di dalamnya adalah soal kebangkitan. Maka saudara-saudari, sekali lagi, kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Nah, bagi kita yang merayakan kebangkitan Kristus, mestinya juga diikuti oleh kebangkitan kita secara pribadi. Dan itu disiapkan dalam masa Prapaskah. Masa Prapaskah mengajak kita untuk merefleksikan kiranya apa yang perlu ketika nanti kita merayakan Paskah itu kita ikut bangkit bersama Kristus. Bangkit dari keterpurukan hidup yang saudara-saudari dan saya miliki. Karena semua dari kita memiliki keterpurukan dalam hidup kita. Dan demikian diharapkan oleh gereja bahwa melalui masa Prapaskah kita lebih mengenali itu, dan ketika kita merayakan Paskah kita berdoa, Tuhan, saya memang merayakan kebangkitan-Mu, tetapi saya juga secara pribadi merayakan kebangkitan pribadi saya dari keterpurukan hidup yang saya alami. Dan tahun ini gereja di kehidupan kita mengajak kita untuk melihat keluarga. Melihat keluarga. Apakah ada keterpurukan di dalam keluarga yang pantas untuk kita perhatikan dan kita ingin bangkit dari hati itu. Kita ingin bangkit dari hati itu. Bukan hanya kita ingin bangkit, tetapi kita seperti Maria Magdalena itu mewartakan kebangkitan itu kepada orang lain. Ngomong-ngomong mengenai Maria Magdalena yang pergi ke kubur dan kemudian menjadi pewarta kebangkitan bagi para rasul,
Itu ingatan saya itu lalu muncul ke dalam konteks yang lebih luas. Saya itu iri sekaligus ingin mengoreksi, iri terhadap para perempuan, dan ingin mengoreksi pandangan yang salah mengenai perempuan. Kan seringkali perempuan itu dianggap lemah gitu. Maka di dalam keluarga, dalam konteks keluarga itu dikatakan konco iki. Itu mau mengatakan bahwa bukan di depan. Karena apa? Karena perempuan itu lemah. Tetapi kalau kita melihat data-data kitab suci, terutama di sekitar peristiwa Yesus yang sengsara dan bangkit, justru tokoh-tokoh yang sangat berperan di dalam kehidupan Yesus adalah para perempuan. Saudara-saudari bisa ngecek. Ketika Yesus menderita, ketika malam itu Yesus ingin menghadapi malam penderitaannya, satu, Yudas berkhianat. Pengkhianatannya total. Sampai apa? Sampai katanya dia mengadukan diri. Dua, sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus sudah menyangkal. Tiga, diceritakan dalam Injil Markus bahwa saking takutnya ada orang muda yang lari tunggang langgang, lalu sarungnya itu lepas. Artinya apa? Artinya lari sampai telanjang. Dia mengatakan ada orang muda, jadi Markus. Tapi Markus malu untuk mengatakan saya. Tiga, Markus. Lalu kita lihat, memang ada cowok yang membantu Yesus. Namanya siapa? Yusuf dari Arimatea. Tapi ada catatan yang memalukan bahwa dia dipaksa. Simon dari pikirnya yang membantu Yesus itu ya hebat membantu, tetapi ada catatan moral yang sangat penting, yakni bahwa dia dipaksa. Yang sampai ke tempat Yesus tergantung di salib siapa? Maria dan Maria yang lain, Maria dari Magdalena. Yohanes itu dari jauh dia melihatnya. Baru kemudian setelah mungkin, aman. Lalu kita masuk. Itu cowok. Sekarang kita lihat yang cewek. Dalam peristiwa Yesus sengsara, dalam peristiwa jalan salib, pertama tentu Maria, perannya sangat jelas. Yesus bertemu dengan Maria Magdalena. Yang kedua adalah Veronica. Dia melakoni wajah Kristus bukan dipaksa. Tindakan sederhana itu membutuhkan keberanian yang luar biasa. Mengapa? Karena Yesus itu saat itu menjadi musuh bersama. Ketika orang menjadi musuh bersama, maka orang akan pikir-pikir untuk menunjukkan simpati. Ojo ngasih terjadi, tetapi misalnya Pak Sudir ini menjadi musuh bersama orang sak Tegalsari. Dilalai itu ojo nanti terjadi. Berani menunjukkan simpati, gak berani. Mengapa? Karena dia menjadi musuh bersama. Veronica mengusap wajah Yesus walaupun tidak ada dalam kitab suci, tradisi mengatakan begitu. Itu dengan sukarela dan dia tidak dipaksa. Lalu perempuan-perempuan yang menangisi Yesus, yang dalam ada bakti itu ditafsirkan dengan sangat jelek. Saya tidak suka pada bakti jalan salib yang pertama persis pada perempuan-perempuan yang menangisi Yesus, karena dikatakan bahwa lebih baik bertindaknya
musuh bersama bukan perkara yang mudah. It takes courage. Membutuhkan keberanian hanya untuk mengatakan, untuk menunjukkan simpati kita. Lalu yang sampai ke Bukit Golgota itu adalah yang pertama-tama adalah para korban. Nah, dalam peristiwa kebangkitan apa yang terjadi? Setelah peristiwa itu semua selesai, menurut kisah para rasul, para murid itu tinggal di sebuah rumah dengan pintu yang terkunci. Karena apa? Karena takut. Jadi 11 cowok itu ketakutan. Tapi lihat apa yang terjadi dengan Maria Magdalena. Diceritakan pagi-pagi dia pergi ke kubur untuk meminyaki Yesus. Kalau kita merayakan kebangkitan, mestinya kita sadar. Bukan saya bermaksud yang lain-lain tidak, tapi saya mau mengatakan, hai para perempuan, kalian itu hebat. Menurut data kitab suci dalam hal iman, para perempuan adalah orang yang memegang peranan yang penting. Maka sadarilah kekuatan itu. Maka apa itu namanya? Jangan merasa bahwa aku terlalu lemah. Dan dalam data-data sosial biasa itu terbukti kok kalau perempuan itu hebat. Ini kalau kita itu mau merayakan kebangkitan, kalau mau menafsirkan secara positif, kalau menafsirkan secara negatif, hai para bapak dan saya, hai para bapak dan saya, kalau masih memandang ibu-ibu dan cewek-cewek itu yang lemah, kita salah. Bapak Ibu, bapak-bapak dan mas-mas, saya mengatakan kalau bapak-bapak dan saya. Artinya kita itu seringkali juga mempunyai pandangan yang kurang tepat. Saya tidak membuat-buat, saya hanya membaca apa yang ada di dalam kitab suci. Dan oleh karena itu, mari kita masukkan ke dalam kesadaran kita. Yang menjadi pewarta kebangkitan yang pertama adalah Maria Magdalena, bukan Petrus. Petrus dan para rasul diwartai, atau diberitai, diberi berita maksudnya, diberi berita oleh Maria Magdalena. Maka yang menjadi saksi kebangkitan, pewarta kebangkitan yang pertama, sekali lagi bukan Petrus, melainkan Maria Magdalena. Tetapi at the end of the story, diceritakan dalam kisah itu, setelah Maria Magdalena memberitahu para rasul, akhirnya mereka bersama-sama ke kubur Yesus. Akhirnya bukan siapa yang paling hebat di antara kita, tetapi yang paling penting adalah bagaimana keluarga-keluarga kita semua bersama-sama. Itu the point. Yang paling penting itu, orang hebat kalau tidak bisa berjalan bersama yang lain, itu sama dengan satu lidi yang tidak bisa untuk apa-apa, kecuali bersujud. Tetapi kalau lidi itu banyak, maka dia akan menjadi satu, maka satu itu bisa untuk membersihkan. Maka tantangan kebangkitan kita adalah bagaimana keluarga-keluarga bisa bersama-sama. Entah keluarga dalam arti keluarga betul, entah keluarga lingkungan, entah keluarga wilayah, stasi, paroki, bagaimana bisa bersama-sama sehingga kita tidak hanya mewujudkan satu lidi yang hebat, tetapi bagaimana kita bisa menjadi
yang menyatu adalah Tuhan sendiri dan kita menjadi alat-alat. Tetapi poin saya adalah, para ibu, sadarilah bahwa para ibu